Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sofian Warsutrisna dengan NIM H4401221090. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 Statistika akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu berjudul keterkaitan antara kamar berantakan dengan kesehatan mental seseorang. Ada Mas Rizky Gani dengan NIM H4401221087. Lina Lil Faza dengan NIM H4401221036. Reza Rizkia dengan NIM H4401221078. Abroriatul Inayah dengan NIM H5401221010. Saya Vina Nadira Aurelia dengan NIM H44012210084. Aku Putri Afifa dengan NIM H5401221045. Saya Antun Jaya dengan NIM H440221097. Nur Zakiatur Rahmaniyah dengan NIM H44012210046. Muhammad Albani Kafka dengan NIM H44012211104. Latar belakang dari penelitian kami yaitu kondisi kamar tidur merupakan cerminan kepribadian pemiliknya. Kamar tidur yang rapih dan bersih menunjukkan bahwa penghuninya memiliki kepribadian yang positif. Sebaliknya, jika kamar tidur tampak berantakan juga bisa menjadi sinyal bahwa sang penghuni terkesan malas dan sulit diatur. Mereka juga berpotensi mengidap depresi dengan kondisi kamar tidur yang berantakan ini. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh St. Lawrence University di New York. Peneliti menemukan bahwa tempat tidur yang sejatinya menjadi tempat ternyaman untuk beristirahat pada beberapa orang yang malas merapikan dan membersihkan kamar rentan mengidap berbagai gangguan kesehatan. Salah satunya ialah gangguan kesehatan mental. Peneliti menjelaskan bahwa orang yang memiliki kamar super berantakan biasanya mengalami masalah gangguan penimbunan. Mereka kerap kali menimbun barang di kamar tidur seperti baju kotor, buku-buku, dan tas belanja yang lama-kelamaan dapat membuat kamar penuh sesak dan berantakan. Tanpa disadari, kamar yang berantakan ini dapat menurunkan kualitas tidur hingga memicu stres, bahkan depresi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui keterkaitan kamar yang berantakan dengan kesehatan mental mahasiswa PPKU IPB 59. Yang kedua adalah mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa PKU IPB 59. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran terhadap mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini berupa instrumen kuesioner dengan cara memberikan pertanyaan terstruktur melalui media Google Form. Lalu yang kedua, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam survei ini menggunakan teknik non-probability sampling atau penarikan contoh tidak berpeluang, yaitu voluntary sampling. Teknik penarikan sampel ini berdasar atas kemauan dan sukarela responden, yaitu mahasiswa PKU IPB University Angkatan 59. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan analisis deskriptif diawali dengan pengelompokan data yang sama. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian. Kemudian skala pengukuran PUBA yang digunakan adalah PUBA nominal dan PUBA ordinal. Hasil dan pembahasan. Pada survei yang kami lakukan melalui Google Form, terdapat 71 responden yang terdiri dari klaster SE sebanyak 49 responden atau 69%. Kemudian ada juga dari klaster ST sebanyak 22 responden atau 31% dari total responden. Kemudian, dari JPO tersebut juga kami menyantumkan yaitu indikator kesehatan mental seseorang bila terganggu, yang dimulai dengan tingkat kenyamanan kamar berdasarkan tingkat kerapian kamar dari masing-masing responden. Tingkat kenyamanan kamar diukur oleh responden melalui skala Likert juga, seperti tingkat kerapian kamar, yang dimana responden menilai tingkat kenyamanan tersendiri itu dengan memilih nilai atau angka yang memiliki kenyamanan dengan kondisi kamar. Nilai skala Likert yang disediakan terdiri dari angka dan keterangan 1 atau sangat tidak nyaman, 2 atau tidak nyaman, 3 atau sama dengan cukup nyaman, 4 atau sama dengan nyaman, dan 5 sangat nyaman. Sebanyak 36 responden atau 50,7% dari total responden berada di tingkat 4 yaitu nyaman, lalu 26 responden atau 36,6% dari total responden berada di tingkat 5 yaitu sangat nyaman. Selain itu, yang kami dapatkan dari pengisian kuesioner juga ada tingkat kerapian kamar dari responden tersebut. Tingkat kerapian kamar itu diukur dengan skala Likert, yang dimana responden menilai kondisi kamarnya sendiri dengan memilih nilai atau angka yang mewakili kondisi kamarnya tersebut. Nilai skala Likert yang disediakan terdiri dari angka dengan keterangan 1 atau sangat tidak rapi, 2 tidak rapi, 3 cukup rapi, 4 rapi, dan 5 sangat rapi. Dari hasil tersebut yang diisi oleh 71 responden melalui Google Form, ternyata kebanyakan responden menilai tingkat kerapian kamarnya pada tingkat 4 atau bisa dikatakan rapi sebanyak 52,1%. Atau 37 responden dan responden yang menilai kamarnya pada tingkat 5 atau sangat rapi sebanyak 14,1%, atau 10 responden sebanyak 18 responden atau 20,4% dari total responden menilai kamarnya pada tingkat 3 atau cukup rapi. Adapun yang menilai kamarnya pada tingkat 2 atau tidak rapi sebanyak 7% atau 5 responden dan 1 responden yang menilai kamarnya sangat tidak rapi.
Setelah mendapatkan data yang telah dikumpulkan melalui JPOM atau kuesioner, kami mendapatkan data mentah atau data yang harus dibangkitkan atau data yang harus dilakukan analisis terlebih lanjut untuk bisa melihat apakah ada keterkaitan antara kamar berantakan dan kesehatan mental seseorang. Dari data yang kami olah, kami menghubungkan dua perubahan antara tingkat kerapian kamar dan tingkat kenyamanan kamar. Ternyata di pada sumbu horizontal kami cantumkan tingkat kerapihan dan sumbu vertikal kami cantumkan tingkat kenyamanan. Berdasarkan data dan grafik hubungan antara tingkat kerapihan dan tingkat kenyamanan, responden dapat merasakan kenyamanan yang beragam pada tiap kondisi atau tingkat kerapihan kamarnya. Pada tingkat kerapihan 1 sangat tidak rapi, ada responden yang merasakan nyaman pada tingkat 3 atau cukup nyaman. Adapun responden dengan tingkat kerapihan 5 atau sangat rapi merasakan kenyamanannya pada tingkat 5 atau sangat nyaman. Sebagian besar responden berada pada tingkat kerapihan 2 sampai 4. Pada tingkat kerapihan 2 atau tidak rapi, responden memiliki tingkat kenyamanan dari tingkat 1 sangat atau sangat tidak nyaman sampai tingkat 4 atau sangat nyaman atau nyaman. Pada tingkat kerapihan 3 cukup atau cukup rapi, responden memiliki tingkat kenyamanan dari tingkat 2 sampai tingkat 5. Dan pada tingkat kerapihan 4, responden memiliki tingkat kenyamanan dari tingkat 3 sampai 5. Grafik menunjukkan hubungan positif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kamar yang rapi dan meningkatkan tingkat kenyamanan bagi penghuninya. Dan itu bukan menjadi salah satu faktor yang penting seperti itu. Kemudian karena kami menyantumkan indikator kesehatan mental seorang tanggal itu kan ada dua tadi. Yang pertama itu tingkat kenyamanan kamar berdasarkan tingkat kerapian kamar. Yang kedua adalah dampak yang dirasakan dari tingkat kerapian kamar tersebut, yang dimana kami juga menghubungkan dua perubahan tersebut menggunakan scatter plot. Yang dimana pada sumbu horizontal itu terdapat tingkat kerapian kamar dan pada sumbu vertikal terdapat dampak yang dirasakan dari tingkat kerapian kamar tersebut. Yang dimana pada dampak tersebut kami ubah yang tadinya peubahnya itu adalah kategorik, kita ubah menjadi numerik, yaitu dengan cara angka 3 itu menandakan dampak positif, dan angka 2 menandakan itu biasa aja, dan angka 1 adalah dampak negatif yang dirasakan dengan kerapian kamar tersebut. Ternyata berdasarkan data dan grafik hubungan antara dampak yang dirasakan dengan tingkat kerapian kamar itu diperoleh bahwa responden mengalami dampak yang berbeda-beda pada tiap tingkat kondisi kamarnya. Dampak negatif dirasakan oleh responden ketika tingkat kerapian kamarnya berada pada tingkat 1 atau sangat tidak rapi, tingkat 3 atau cukup rapi, dan 4 atau rapi. Dampak yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah biasa saja, yaitu kondisi di mana kerapian kamar mereka tidak mempengaruhi atau tidak memberi dampak apapun pada responden tersebut. Dampak ini dirasakan responden pada berbagai tingkat kerapian, di antaranya pada tingkat 2, tingkat 3, 4, dan 5. Adapun dampak positif cenderung dirasakan oleh responden pada tingkat kerapian lebih dari sama dengan 3, yaitu dengan tingkat 3, 4, dan 5. Seperti itu. Berdasarkan data dan grafik hubungan antara dampak yang dirasakan dengan tingkat kerapian kamar, diperoleh bahwa responden mengalami dampak yang berbeda-beda pada tiap tingkat kondisi kamarnya. Dampak negatif dirasakan oleh responden ketika tingkat kerapian kamarnya berada pada tingkat 1 sangat tidak rapi, tingkat 3 cukup rapi, dan tingkat 4 rapi. Dampak yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah biasa saja, yaitu kondisi di mana kerapihan kamar mereka tidak mempengaruhi atau tidak memberi dampak apapun pada responden tersebut. Dampak ini dirasakan responden pada berbagai tingkat kerapihan, di antaranya pada tingkat 2 itu tidak rapi, tingkat 3 cukup rapi, tingkat 4 rapi, dan tingkat 5 sangat rapi. Adapun dampak positif cenderung dirasakan oleh responden pada tingkat kerapian lebih dari sama dengan 3, yaitu pada tingkat 3 cukup rapi, tingkat 4 rapi, dan tingkat 5 sangat rapi. Dampak yang dirasakan oleh responden dari kondisi kamarnya diukur dengan menilai apakah kondisi kamar tersebut memiliki dampak positif, negatif, ataupun tidak memiliki dampak sama sekali. Sebanyak 62% responden merasakan dampak positif, lalu 32,4% responden tidak merasakan dampak, dan terdapat satu responden yang mengalami dampak negatif. Berdasarkan hasil survei yang kami sajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 71 responden mengisi survei dapat dihubungkan tingkat kerapian kamar dan tingkat kenyamanan penghuninya. Pada data tersebut menunjukkan bahwa kamar yang rapi memberi kenyamanan yang lebih baik. Adapun data menunjukkan bahwa tiap responden dapat mengalami dampak positif, negatif, ataupun tak berdampak pada tingkat yang beragam. Pada kasus ini, ada beberapa responden yang tingkat kerapian yang rendah tetapi memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi, dan kondisi kamar tersebut tidak berdampak pada dirinya. Adapun responden yang memiliki tingkat kerapian yang tinggi tetapi kondisi kamar tersebut dapat berdampak positif ataupun tidak berdampak sama sekali pada dirinya. Namun pada data tersebut memiliki kecenderungan di mana tingkat kenyamanan yang lebih tinggi memiliki dampak cenderung positif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kerapian kamar memiliki pengaruh pada kenyamanan seseorang. Kerapian kamar juga dapat memberikan dampak positif, negatif, atau tidak berdampak sama sekali pada penghuninya. Namun, kerapian kamar tidak selalu memberikan dampak yang pasti. Hal ini disebabkan oleh pengalaman seseorang terhadap kamarnya dapat berbeda-beda dari satu individu dengan individu lainnya. Sehingga, keterkaitan antara kamar berantakan dengan kesehatan mental ini memiliki hubungan positif lemah, yang dapat diartikan dengan kamar berantakan bukanlah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Pada intinya diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih mewakili populasinya agar data yang didapatkan lebih akurat. Berikut adalah infografis yang kelompok kami telah buat. Terima kasih atas perhatiannya. Angin berembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.